Selamat pagi, Shalom. Kita jumpa lagi dalam Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari Rabu 31 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, menyertai kami di setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan selalu berikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dibangunkan lagi di pagi hari ini dalam tubuh sehat, kuat, dan terberkati. Untuk itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam tugas kerja pekerjaan kami, dalam aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Inilah doa kami, Bapa. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dari 2 Samuel 15 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hamba-Mu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Sampai di sana firman Tuhan. Tema kita dalam Sabda Pagi hari ini adalah bayarlah nasarmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perilaku seorang untuk memenuhi apa yang pernah diucapkan sebagai janji kepada Tuhan Allah dapat diartikan sebagai membayar nasar. Kita telah membaca firman Tuhan hari ini bahwa setelah 4 tahun Absalom berada di Yerusalem, tempat Raja Daud ayahnya bertata, ia meminta izin kepada raja untuk pergi ke Hebron dalam rangka membayar apa yang pernah dinasarkannya kepada Tuhan sewaktu ia berada di Gesur. "Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Terdapat dalam ayat 8. Raja Daud memberi izin dan merestui Absalom untuk menunaikan yang menjadi niatnya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mendapatkan apa yang diperlukan, kita juga sering bernasar kepada Tuhan Allah dan berjanji kepada sesama atau masyarakat. Seperti dalam masa-masa kampanye seperti sekarang ini, kita sering mendengar adanya janji-janji politik. Namun kenyataannya ada banyak hal yang tidak ditepati. Padahal pemahaman berjanji selalu terhubung dengan bernasar kepada Tuhan Allah, dan semuanya harus ditepati atau dibayar. Sebagai warga gereja, baik yang mencalonkan diri maupun yang akan memilih dalam kegiatan pemilihan umum, semuanya harus mengarahkan diri pada upaya untuk memuliakan nama Tuhan.
Artinya bagi para calon yang bernasar dan berjanji harus memenuhi apa yang dinasarkan dan apa yang dijanjikan. Dan bagi pemilih harus berani untuk mengingatkan agar para calon dapat menepati janjinya. Semuanya harus menyadari bahwa kehidupan dan jabatan adalah anugerah Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingatlah bahwa keterpilihan seorang dalam proses pemilihan umum ada karena Tuhan Allah turut bekerja melalui orang-orang yang bersimpati, mendukung dan memilih. Sebab itu, janganlah kita mengingkari atau mendustai karya Tuhan Allah. Bayarlah nasar, penuhilah janjimu, jadikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan sempurna untuk memuliakan Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami hati yang selalu merasa terpanggil untuk memenuhi apa yang kami nasarkan kepadamu dan yang kami janjikan kepada sesama kami, umat-Mu manusia. Amin. Demikianlah Sabda Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.